Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Razi dengan NPM 20060201885. Pengantar pengendalian proyek. Menurut Elvianto, pada tahun 2009, karakteristik proyek dapat dipandang dalam 3 dimensi, yaitu unik, melibatkan sejumlah sumber daya, dan membutuhkan organisasi. Jadi pengendalian sangat diperlukan pada tahap pelaksanaan. Pengendalian atau kontrol diperlukan untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Tiap pekerjaan yang dilaksanakan harus diinspeksi, dicek oleh pengawas lapangan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Pengendalian proyek adalah pengontrolan pelaksanaan proyek untuk mencapai keberhasilan proyek. Fungsi pengendalian proyek. Menurut Elvianto, pengendalian memiliki 2 fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi pemantauan. Dengan pemantauan yang baik terhadap semua kegiatan proyek akan memaksa unsur-unsur pelaksana untuk bekerja secara cakap dan jujur. Fungsi manajerial. Pada proyek-proyek yang kompleks dan mudah terjadi perubahan atau dinamis, pemakaian pengendalian dan sistem informasi yang baik akan memudahkan manajer untuk segera mengetahui bagian-bagian pekerjaan yang mengalami kejanggalan atau memiliki performa yang kurang baik. Dengan demikian, dapat segera dilakukan usaha untuk mengatasi atau meminimalkan kejanggalan tersebut. Faktor penghambat proses pengendalian. Menurut Elvianto, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengendalian menjadi tidak efektif, yaitu yang pertama, definisi proyek. Definisi proyek yang dimaksud adalah keadaan proyek itu sendiri atau gambaran yang dibuat oleh perencana. Pada proyek yang kompleksitasnya tinggi mengakibatkan kesulitan dan koordinasi dan komunikasi. 2. Faktor tenaga kerja. Pengawas yang kurang ahli di bidangnya atau kurang berpengalaman dapat menyebabkan pengendalian proyek menjadi tidak efektif dan kurang akurat. Yang ketiga, faktor sistem pengendalian. Penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal dengan mengabaikan hubungan kemanusiaan akan timbul kekekuan dan keterpaksaan. Langkah-langkah dalam pengendalian. Menurut Santosa pada tahun 2008, secara umum ada 3 langkah pokok yang ada dalam proses pengendalian, yaitu yang pertama, menentukan standar performansi sesuai yang akan dikendalikan. Standar ini bisa berupa spesifikasi teknis, biaya yang dianggarkan, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Yang kedua, membandingkan antara performansi aktual dan performansi standar, hasil pekerjaan dan pengeluaran yang sudah terjadi dibandingkan dengan jadwal, biaya, dan spesifikasi performansi yang direncanakan. Yang ketiga, melakukan tindakan koreksi bila performansi aktual secara signifikan menyimpang dari apa yang direncanakan. Tindakan koreksi perlu dilakukan. Tindakan koreksi bisa berupa perubahan pekerjaan, standar, dan rencana diubah atau penambahan sumber daya. Faktor pendukung proses pengendalian. Menurut Elvianto, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar pengendalian dan sistem informasi berlangsung dengan begitu baik. Yang pertama, ketepatan waktu. Yang kedua, akses antar tingkat. Yang ketiga, perbandingan data terhadap informasi. Yang keempat, data informasi yang dapat dipercaya. Yang kelima, objektivitas data. Kesimpulan, pengendalian sangat diperlukan pada tahap pelaksanaan. Pengendalian atau kontrol diperlukan untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Tiap perencanaan yang dilaksanakan harus diinspeksi dan dicek oleh pengawas lapangan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Pengendalian proyek adalah pengontrolan pelaksanaan proyek untuk mencapai keberhasilan proyek. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.